Selamat bergabung, Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Pada episode ketiga ini kita akan berbincang seputar cyber security pada small medium business atau di Indonesia biasa disebut dengan istilah UMKM. Apa saja kendala dan ancaman cyber security yang sering menimpa small medium business? Serta aset digital apakah yang paling penting untuk dilindungi? Kemudian, apa saja yang menjadi landasan perhitungan investasi dan biaya cyber security bagi UMKM? Ketika teknologi melahirkan sebuah inovasi, ancaman cyber pastinya akan juga berubah seiring dengan inovasi tersebut. Potensi ancaman baru akan ikut tumbuh jika tidak diikuti dengan perubahan arsitektur dan peningkatan awareness pengguna. Peningkatan kecepatan mobile hingga koneksi 5G, penggunaan Internet of Things, semua ini tentunya akan berpotensi melahirkan ancaman baru. Ketika digital transformation merebut perhatian masyarakat Indonesia beberapa tahun yang lalu, istilah cloud computing muncul dan mendapat banyak perhatian sebagai opsi pilihan utama. Meskipun banyak perusahaan yang berlomba untuk mengadopsi, namun sedikit yang berpikir menyesuaikan kondisi arsitektur keamanannya sebelum pindah mempergunakan infrastruktur cloud. Ketika kita memindahkan data dan proses dari on-premise ke cloud, setidaknya kita akan kehilangan sebagian kontrol terhadap data atau minimal kehilangan visual dari data yang kita miliki. Saya tidak bermaksud membahas resiko penempatan data di cloud pada episode Bincang Cyber kali ini, namun hanya sekedar mengingatkan bahwa segala bentuk transformasi ataupun perubahan tata letak data perlu diawali dengan perencanaan cyber security yang cukup. Tanpa ini, resiko baru akan muncul sebagai akibat dari adopsi inovasi ataupun transformasi tersebut. Secara umum, fokus cyber security adalah menjaga agar operasional bisnis selalu dalam keadaan aman dan stabil, yang berarti juga perlindungan keamanan atas data, jaringan, perangkat, karyawan, dan konsumen dari ancaman cyber. Sekarang pertanyaannya, apakah definisi sistem cyber security yang baik? Secara subjektif dan umum bisa diartikan bahwa sistem cyber security yang baik memiliki beberapa lapisan perlindungan yang tersebar di seluruh komputer, jaringan, dan juga pada level software atau aplikasi yang digunakan. Tidak berhenti sampai di situ, sistem cyber security ini tidak boleh hanya mengandalkan pada kompleksitas sistem cyber security, melainkan juga kepada knowledge dan awareness pengguna yang dapat berperan melengkapi celah keamanan yang belum tercover oleh sistem cyber security tersebut. Sebuah survei yang dilakukan oleh Wakefield Research atas 600 IT Decision Maker Executive pada negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Survei ini dilakukan pada kurun waktu 11 hari dari tanggal 15 hingga 26 Maret 2018 dengan mempergunakan email invitation dan online survey. Ada 4 poin yang berhasil saya saring ya dari episode dari hasil survei tersebut. Yang pertama terkait kesiapan menghadapi ancaman cyber security. Hanya 21% dari responden menyatakan siap untuk memanage secara internal ancaman cyber security. Sisanya secara umum menyatakan bahwa untuk menjalankan operational small medium business yang sudah sangat penuh tantangan, hampir tidak mungkin memikirkan langkah-langkah pengamanan cyber security. Mereka juga berpendapat bahwa kesulitan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan cyber security adalah karena dinilai membutuhkan effort yang tidak sedikit. Hal yang kedua, terkait dengan rutinitas training awareness cyber security. Hanya 26% responden yang menyatakan bahwa mereka memberikan training cyber security awareness setiap tahun.
Sisanya hanya memberikan training cyber security awareness kepada karyawan saat penerimaan atau onboarding proses, ataupun baru dilakukan ketika telah terjadi serangan cyber yang menimpa perusahaan tersebut. Yang ketiga, terkait ancaman cyber security yang berpotensi menyerang, jawaban terbanyak atau merupakan posisi pertama adalah serangan phishing melalui email. Kemudian diikuti dengan serangan DNS, ransomware, DDoS, mobile attack, dan malware sebagai urutan kedua hingga keenam. Di urutan ketujuh, 25% responden yang menempatkan insider threat atau ancaman dari orang dalam sebagai urutan terakhir potensi ancaman cyber security. Yang keempat, terkait kerugian finansial maksimum yang mungkin terkena atau sebagai akibat dari kehilangan data nasabah atau kehilangan fungsi kritis bisnis sehingga tidak bisa beroperasi normal, nilai rata-rata kerugian bagi small medium business adalah sebesar $527.000 Amerika untuk small medium business di wilayah Amerika Serikat. Kemudian 305.000 pound sterling untuk SMB di wilayah Inggris dan 994.000 Australian dollars untuk SMB di wilayah Australia. Dari 4 poin ini saya mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai takeaways episode podcast ini. Sebagian besar responden survei percaya pada integritas tim internal. Karena itu mereka hanya menempatkan 25% risiko yang bersumber dari insider threat. Namun mereka menempatkan phishing sebagai potensi ancaman yang paling banyak terjadi. Phishing ini merupakan perantaran email yang diterima oleh karyawan yang biasanya kemudian terdapat link untuk mendownload malware secara tersembunyi. Sebagian besar responden percaya pada integritas tim mereka namun khawatir terjadinya serangan yang diakibatkan ketidaktahuan ataupun kurangnya awareness tim internal. Ditambah hanya 26% responden yang menyatakan melakukan training setiap tahun. Asumsi saya, inilah yang menyebabkan bahwa hanya ada 21% responden yang menyatakan siap mengelola secara internal atas potensi resiko ancaman cyber security. Dan kendala terbesar bagi small medium business untuk menjaga dan terus mengembangkan arsitektur cyber security-nya terletak pada tim karyawan yang seringkali terdiri dari banyak pihak ya, termasuk dengan vendor. Jika semuanya diserahkan kepada kemampuan teknologi untuk menggunakan pihak ketiga untuk mengelola, hasilnya tentu akan semakin tidak ekonomis dari segi effort customization dan biaya berbanding dengan resiko yang mampu di-cover. Sehingga boleh disimpulkan bahwa kualitas cyber security yang baik bagi small medium business adalah arrangement yang harmonis antara cyber security arsitektur dan kesiapan hingga kewaspadaan talent human resources yang terlibat. Sebagai contoh konkret, bisa kita sama-sama pikirkan berapa banyak biaya investasi cyber security yang bisa dihemat bila mana karyawan pada SMB diberikan 1 jam training untuk menerapkan praktek internet sehat. Sehingga mampu mengidentifikasi email phishing, mampu mengidentifikasi situs yang mencurigakan, dan tidak langsung mengklik ataupun mendownload file baik yang bersumber dari email maupun yang terdapat pada sembarangan situs. Dengan demikian, semakin kurangnya pengetahuan dan awareness tim akan berbanding lurus mengakibatkan semakin meningkatnya biaya investasi maupun operasional perlindungan cyber security yang perlu dikeluarkan bagi SMB. Istilah small medium business di Indonesia lebih sering diperkenalkan dengan istilah usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Mengutip dari sumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sumber dari situs umkmindonesia.id, yang membagi usaha berdasarkan aset menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut. Usaha mikro dengan aset di bawah 50 juta dan omset di bawah 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil dengan aset 50 hingga 500 juta rupiah dan omset per tahun antara 300 hingga 2,5 miliar rupiah. Dan terakhir, usaha menengah dengan aset antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan omset per tahunnya 2,5 hingga 50 miliar rupiah.
berdasarkan data yang bersumber dari Kemenkop tahun 2017. Sumber ini saya juga ambil dari situs umkmindonesia.id. Persentase usaha mikro menempati jumlah terbanyak, yaitu sebesar 98,7% dan memberikan kontribusi produk domestik bruto atau PDB sebesar 5.000 triliun rupiah. Selanjutnya usaha kecil menempati posisi kedua, yaitu sebesar 1,2% dan memberikan kontribusi PDB sebesar 1.300 triliun rupiah. Yang terakhir, usaha menengah menempati urutan terakhir yaitu sebesar 0,11% dan memberikan kontribusi PDB sebesar 1.800 triliun rupiah. Istilah PDB ini di internasional dikenal dengan istilah Gross Domestic Bruto atau GDP. Karena ini bukanlah podcast ekonomi dan saya juga bukan pakar ekonomi, angka ini saya hanya berikan sebagai patokan. Saya tidak menjamin akurasi angka yang saya sebutkan ini karena saya juga mengutip dari situs yang lain. Kesimpulan dari data di atas, jika kita mengambil baseline terendah yaitu usaha mikro dengan omset per tahun di bawah 300 juta, alasan pemilihan baseline ini ya karena jenis usaha mikro menempati persentase terbanyak, yang 98% tadi. Sehingga bisa jadi dijadikan patokan kelayakan investasi dan biaya operasional cybersecurity. Katakanlah misalnya usaha mikro mendapatkan profit 30% dari omset atau maksimal 100 juta rupiah per tahun. Dan sebutlah 8 juta per bulan. Di sini saya hanya bisa menyarankan persentase atas nominal yang sesuai dengan berpatokan pada profit bulanan tersebut. Misalnya saya ambil 3% atau 240.000 per bulan. Dari angka inilah saya mulai memikirkan arsitektur cybersecurity sekaligus arsitektur infrastruktur dan termasuk cybersecurity yang cocok. Jika bingung, kita mulai dulu dari menentukan jumlah headcount yang akan mempergunakan sistem. Biaya investasi dan operasional yang perlu dikeluarkan akan tergantung dari banyaknya headcount. Singkatnya, biaya IT adalah biaya user. Biaya IT adalah biaya user per tahun. Antivirus, email server, atau cloud file, semuanya berawal dari jumlah user yang akan dipergunakan, yang akan mempergunakan sistem tersebut. Jadi semakin sedikit jumlah tim, maka semakin sedikit pula biaya operasional. Semakin sedikit jumlah tim, semakin mudah dan bisa lebih sering melakukan cybersecurity training awareness. Semakin sering dilakukan cybersecurity training awareness, maka akan semakin mengurangi investasi dan biaya operasional cybersecurity. Kesimpulannya, jumlah karyawan dan pengetahuan cybersecurity yang dimiliki akan sangat berpengaruh pada besaran biaya yang akan dikeluarkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa biaya investasi dan operasional terkait dengan cybersecurity adalah lebih banyak berdasarkan jumlah user. Sementara knowledge dan awareness user tersebut juga mempengaruhi efisiensi pos biaya cybersecurity. Dengan mengacu pada statement ini, maka saya mencoba mengembangkan beberapa tips yang dapat berguna bagi small medium business atau istilahnya UMKM. Tip yang pertama, tentukan core atau tim utama dari perusahaan. Tidak setiap orang mungkin perlu akses kepada sistem. Tentukan tim utama yang memerlukan akses kepada sistem. Nah, setelah tim ini terbentuk, kembangkanlah pelatihan awareness yang sesuai dengan kondisi pekerjaan. Mengenai pelatihan awareness ini saya bahas pada episode kedua podcast Bincang Cyber ini. Tips yang kedua, bring your own device atau BYOD. Tim yang terlibat dalam SMB biasanya memiliki perangkat sendiri yang dipergunakan untuk operasional bisnis. Reviewlah semua perangkat lengkap dengan aplikasi pada perangkat yang digunakan oleh tim ini. Pastikan semua perangkat sudah di-patch, lengkap, dan hapuslah aplikasi yang tidak dipergunakan. Hal ini berlaku untuk seluruh jenis perangkat yang terhubung, tidak hanya laptop atau notebook. Hindari mengunjungi situs-situs yang berbahaya melalui perangkat ini. Tips yang ketiga, maksimalkan penggunaan cloud untuk security dan backup. Kebanyakan SMB hanya membutuhkan email dan website. Kedua ini biasanya lebih ekonomis jika ditaruh di cloud. Jika demikian, manfaatkanlah sebanyak mungkin security yang tersedia di cloud tersebut. Sebagai contoh, jika perangkat Bapak atau Ibu belum memiliki antivirus yang terinstall namun diminta untuk mengkopikan file dari flash disk ke dalam, maka saran saya uploadlah file tersebut ke cloud drive yang dimiliki. Cloud drive
Umumnya memiliki antivirus yang terinstal di server, sehingga setelah Bapak Ibu mengupload file, maka otomatis file tersebut akan di-scan lebih dulu setelah di-upload. Notifikasi mengenai virus akan langsung diinfokan pada saat setelah kita mengupload. Cara lain, mintalah agar file tersebut dikirimkan ke email cloud Bapak dan Ibu. Website yang kita miliki dan ditaruh di cloud bisa juga memanfaatkan fungsi periodic backup yang ditawarkan. Harga yang dibayarkan pastinya akan lebih ekonomis dibandingkan jika harus membeli hardware tambahan. Intinya, pilihlah jasa layanan cloud yang menyediakan fungsi pengamanan yang sesuai, namun selengkap mungkin untuk antisipasi ke depan. Tips yang keempat, terapkan password yang kuat, kemudian perkuatlah dengan multi-factor authentication. Untuk semua akses karyawan terhadap email perusahaan, terapkan policy tentang password yang kuat. Tentukan baseline konten password terkait panjang dan kombinasi alfanumerik juga simbol. Aktifkan multi-factor authentication untuk setiap akun dan email yang dimiliki. Tips kelima, berhati-hati terhadap perangkat Wi-Fi yang digunakan. Berhati-hatilah jika mengakses email dengan mempergunakan Wi-Fi. Pastikan Wi-Fi pada lokasi tersebut memang aman. Jika ragu, disconnect akses Wi-Fi dan gunakan paket data yang dimiliki. Mungkin ini tidak efisien ya, karena mungkin lebih mahal, tapi penggunaan Wi-Fi yang tidak aman akan mengakibatkan biaya recovery yang lebih besar daripada biaya paket data tadi. Hal ini juga berlaku dengan perangkat Wi-Fi yang terpasang di kantor. Pastikan tidak ada indikasi hacking pada perangkat tersebut, dan setidaknya password Wi-Fi diganti setidaknya 4 kali setahun lah. Lakukan factory reset perangkat Wi-Fi paling sedikit 2 kali setahun. Tips yang kelima, ini saya rasakan cukup sebagai langkah 5 tips ini saya rasakan cukup sebagai langkah awal ya untuk bagaimana SMB bisa melindungi infrastrukturnya. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan firewall atau antivirus? Jika SMB membutuhkan untuk menyimpan file korespondensi di laptop atau perangkat lain, mungkin kedua hal ini penting. Tapi jika dipakai cloud untuk storage, kenapa nggak mencari cloud yang langsung memasukkan dua komponen ini pada fitur yang mereka tawarkan? Asalkan kita menghindari akses ke sembarangan situs dari perangkat ini. Pemikiran atas arsitektur cybersecurity sangat membingungkan. Salah kaprah biasanya terjadi karena pemikiran kita lebih mengacu pada potensi ancaman saja, tanpa mempertimbangkan faktor tim internal. Mulailah dengan menentukan tim utama dalam perusahaan, berikan training awareness dan tingkatkan keamanan akses dengan cloud dan autentikasi yang baik. Ada banyak cara dan langkah untuk menyusun perencanaan cybersecurity untuk small medium enterprise atau small medium business. Pada podcast ini saya hanya berbagi perspektif berdasarkan pengalaman pribadi. Jika ini adalah kebutuhan minimal, jika nantinya setelah kebutuhan minimal ini terpenuhi, jika nantinya bisnis mengalami perkembangan, maka tentunya tidak ada salah untuk menambah alokasi biaya keamanan yang lebih efektif untuk melindungi operasional bisnis perusahaan yang tentunya semakin besar dan berkembang. Di era digital seperti sekarang ini, pelanggan akan memilih perusahaan lebih kepada alasan keamanan ketimbang harga yang murah. Sebab disitulah mereka menitipkan data dan kerahasiaan yang merupakan aset utama bagi nasabah. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode 3 yang membahas tentang 5 tips small medium business menyusun arsitektur cybersecurity di tahun 2020 dengan tentunya modal yang paling minim. Jika sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe dan berikan review di iTunes. Kunjungi situs bincangcyber.id untuk episode podcast lainnya. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.